Dalam pembuatan sebuah video yang proper itu wajib banget yang namanya sebuah kamera, lighting, mikrofon, dan aksesoris pendukung yang lainnya. Nah, semua alat tersebut itu sebenarnya berpengaruh banget dalam pembuatan sebuah video. Dan salah satunya itu adalah audio. Nah, kenapa audio ini sangat penting banget bagi pembuatan sebuah video? Agar audiens kalian itu mendengarkan dengan sangat jelas, yang membuat penonton itu jadi betah untuk menonton video kalian. Apalagi kalian itu kegunaannya ya nggak seribet kayak gua ya, yang harus setupnya seperti ini. Ya, emang sih kalau setup syuting yang seperti ini bener-bener kelihatan profesional banget. Nah, gimana kalau kebutuhan kalian itu buat vlogging atau yang setupnya itu simple dan nggak mau ribet? Sebenarnya ini adalah video cocok banget bagi kalian yang lagi nyari sebuah mikrofon yang memiliki tampilannya itu keren, harga murah, dan juga suaranya itu cukup jernih. Ini adalah Lensgo LYM DMM2 Hypercardioid Microphone. Di dalam packagingnya ini ada sebuah mikrofon eksternal Lensgo LYM DMM2 dengan dead cat atau windshield-nya dan shock mount dengan hot shoe di bawahnya. Ada dua kabel, yang satu kabel 3.5 mm TRS to TRS untuk kamera DSLR atau mirrorless. Nah, yang satunya lagi itu untuk kabel TRS to TRRS 3.5 mm buat ke handphone dan ada pouch-nya. Nah, kalau kita ngomongin soal segi size dari mikrofon ini, nah dia ini memiliki panjang itu 139 mm dan tingginya itu 22 mm. Itu polosan aja, tapi kalau pakai windshield-nya itu kerasa cukup gede mikrofon ini, yang pasti dimana itu terlihat lebih profesional banget ya, padahal sih dalamnya itu nggak gede-gede banget ya. Nah, kalau dari segi material ya, nah mikrofon ini berbahan aluminium alloy yang berwarna hitam ya, ini cukup kokoh banget dan solid. Jadi ya walaupun harganya bisa dibilang cukup murah di kelasnya, tapi kualitas material yang digunakan pun itu oke banget. Ya, yang lebih enaknya lagi, dia ini nggak perlu memakai baterai eksternal gitu ya, nggak perlu lagi. Nah, dia ini tinggal plug and play aja, jadi atau langsung pasang kabel, langsung ke kamera, itu udah bisa digunakan. Nah, kalau yang merah-merah yang seperti ini, ya ini namanya shock mount. Ini lentur banget, yang berfungsi itu kalau kita sedang syuting atau sedang vlogging, terus kameranya dalam keadaan shaking ya. Nah, dia itu bisa meminimalisirkan benturan mikrofon ini terhadap kamera. Ya, jadi seperti itulah untuk fungsi dari shock mount. Oke, kita pasang dulu. Nah, setelah itu juga dia ini menggunakan cold shoe untuk ke kamera ataupun bisa ke lighting stand. Jadi emang bener-bener fleksibel banget mikrofon ini, jadi bisa ditaruh di mana aja. Terus juga di bagian belakangnya ini ya ada branding dari Lensgo. Kalau kata Lensgo itu sendiri, mikrofon ini tipenya adalah cardioid yang hanya difokuskan untuk di bagian depan aja. Nah, jadi suaranya itu menurut gua sih terpenting ini ya sebuah mikrofon seperti ini gitu ya, fokus bagian depannya aja. Tapi emang beda-beda sih untuk kebutuhannya. Ya intinya suaranya itu nggak bakal kemana-mana, jadi hanya fokus di depan aja gitu ya. Oke lanjut, seperti yang tadi gue ngomongin, mikrofon ini nggak perlu lagi yang namanya baterai. Ya, karena tinggal plug and play aja menggunakan kabel yang sudah disediakan tadi. Jika ke kamera, kalian tinggal pakai kabel yang seperti ini, yang spiral ya. Kalau ke Android atau smartphone, ini bisa menggunakan yang seperti ini modelnya. Bisa colok ke kamera, PC, laptop, ataupun Android, itu juga bisa. Tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Oke, kalau ngomongin soal dead cat atau windshield-nya, ya, seperti pada umumnya, dia ini berbahannya standar, simple aja tanpa ada branding di sisinya. Ya sebenarnya fungsinya itu berguna banget untuk menahan atau meminimalisir angin yang masuk ke dalam mikrofon. Nah, kalau lagi vlogging terus di luar gitu ya, banyak angin ya, ini bagus banget. Nah, nanti akan kita bandingin mikrofon ini dari Lensgo LYM DMM2 menggunakan mikrofon internal dari kamera Sony Alpha A6400. Nah, nanti kita kedua bandingin kalau tidak memakai audio bawaan kamera atau memakai audio eksternal itu seperti apa suaranya. Nanti akan kita atur juga untuk menggunakan audio gain yang kita setting dari
kedua settingan ini juga. Terus nanti juga kita akan coba ala-ala vlogging gitu yang ngetesnya seperti apa sih. Ya, ini adalah salah satu masalah lagi ya. Jadi kalau di seri Sony Alpha A6400, dia kalau layarnya di flip untuk ngevlog itu pasti terhalang dengan cold shoe yang ada di bagian tengah ini. Jadi gue pengen masang ya sebuah cage di kamera ini. Kita pasang terlebih dahulu baru kita tes ya. Ya, di sini kita udah pasang sebuah cage untuk Sony Alpha A6400 ya di sini. Oke, nanti akan kita pasang cold shoe-nya ada di bagian sini. Nah, jadi ini adalah tampilannya jika kalian menggunakan cage dari small rig ya Sony Alpha A6400-nya. Jadi nggak begitu terhalang untuk layarnya, walaupun sedikit terhalang, cuman ini nggak apa-apa. Kita langsung aja tes mikrofon ini. Untuk vlogging nanti kita akan atur untuk mic gain-nya step by step-nya seperti apa sebanyak 3 kali aja. Dan untuk jaraknya seperti ini aja jaraknya ya, nggak begitu jauh-jauh banget. Yang penting untuk vlogging aja standar. Nah, jadi di sini gue menggunakan mic internal dari kamera ya dengan menggunakan Sony Alpha A6400 dengan nah ini suara yang dihasilkannya seperti apa. By the way, ini kita lagi hujan ya, ini sayang banget susah untuk mengetes sebuah mikrofon ini. Ya, jadi kalau ada suara-suara yang agak mengganggu, ya mohon dimaafkan aja. Nah, jadi di sini untuk settingan kamera, mic gain-nya itu adalah level 15, yang pastinya untuk range dari areanya mencakup itu juga cukup kedengeran ya. Mungkin ada kersek-kersek sedikit, ya gue nggak tahu, gue belum tes juga, untuk gue belum mendengarkan hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sekarang kita menggunakan mikrofon dari Lensgo LYMD MM2 ya, menggunakan mic gain level 5 aja, sama seperti sebelumnya kita menggunakan level 5 juga di settingan untuk kameranya. Dan nanti nih, untuk editing kita edit untuk audionya biarin semua seperti ini ya, suaranya itu seperti apa, tapi pas gue lihat audionya di sini level 5 aja itu udah kedengeran banget ya. Jarak segini itu udah kedengeran banget. Tapi ini udah, menurut gue settingan 5 ini udah paling proper banget. Kalau kalian mau turunin lagi itu bisa. Tapi sekarang kita coba bandingin untuk level 10-nya seperti apa. Yang pastinya level 10 itu gimana ya, agak lebih kedengeran banget lah, gimana ya ngomongnya ya, seperti itulah ya, gue susah untuk mengungkapinya guys. Ini untuk jaraknya seperti ini, menggunakan intensitas mic gain-nya itu level 10 aja dari kameranya ya. Dengan jaraknya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, itu gue lihat juga di atas ya. Untuk mic gain audio levelnya ini menurut gue cukup bener-bener gimana ya, terlalu ini banget sih, sensitif banget gitu ya. Oke, kita coba naikin lagi untuk ke level 15 yang pastinya berisik ini. Di sini gue menggunakan audio level mic gain dari kamera itu level 15. Tapi pasti menurut gue kurang cocok untuk level 15. Tapi menurut gue yang paling cocok banget ya untuk vlogging dengan jarak seperti ini, gue saranin untuk mic gain-nya itu adalah level 5 aja, itu udah paling mentok kalau menurut gue ya. Coba kita turunin ke level 3 aja. Ini adalah level 3 ya. Intensitas mic-nya dari kamera settingannya itu level 3. Tapi menurut gue ya antara level 3 dan level 5 untuk jarak segini ya. Ya menurut gue ini oke banget sih. Ya seperti itulah. Nah, tadi adalah pengetesan kita terhadap mikrofon eksternal dari Lensgo LYMD MM2. Ini adalah sebuah mikrofon eksternal dari Lensgo. Ya, tadi kita membandingkan dengan mikrofon internal dari kamera ini ya, A6400. Dan kita bandingin menggunakan mikrofon eksternal, itu pasti perbedaannya juga cukup jauh ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri seperti apa yang tadi kita udah melakukan pengetesannya. Nah, gimana suara yang dihasilkan dari mikrofon Lensgo dengan seri DMM2? Ya, suaranya ini juga cukup oke banget dan emang harus sedikit diedit jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Itu gue menggunakan perbandingan terhadap mikrofon internal dari kamera dengan mikrofon eksternal dari Lensgo ini dengan tipe LYMD MM2. Ya, pasti bagusnya memakai mikrofon eksternal dibandingkan internal bawaan kamera. Yang menurut gue, pemilihan sebuah mikrofon itu menurut gue ya emang sangat penting banget ya bagi kalian yang ingin memiliki kebutuhan itu untuk vlogging ataupun buat syuting yang enggak terlalu heboh atau terlalu ribet. Nah, kalau ngomongin soal harga,
ini cukup menarik banget karena emang harga pasaran di Indonesia itu sekitar 450 ribuan aja. Kalian bisa cari aja di marketplace, itu udah banyak banget beredar. Tapi kalau merasa mic ini terlalu besar untuk vlogging, kalian bisa pilih tipe DMM1 yang jauh lebih kecil dari ini. Ya, oke. Jadi reviewnya sampai di sini aja. Jadi bagi kalian yang ingin support channel ini, bisa dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Oke, gue pamit undur diri. Gue Dimas. See you in the next video.